Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficreate Project. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas anime Vivy Fluorite Aisong. Di sini, gue akan memberikan final impression atau review akhir untuk anime ini. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung mulai bahasannya. Vivy Fluorite Aisong. Menurut gue, ini adalah salah satu anime terbaik musim ini. Cerita yang disajikan di anime ini, dari episode awal hingga akhir, benar-benar menarik dan dapat banget feel emosionalnya. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan karakter dari Diva dan juga Matsumoto yang luar biasa. Mereka berdua telah menjadi partner selama 100 tahun demi mencegah terjadinya perang. Dan dalam perjalanan 100 tahun tersebut, banyak sekali rintangan yang telah mereka hadapi. Mulai dari episode 1 dan 2, Diva pertama kali bertemu dengan Matsumoto yang berasal dari masa depan. Mereka pun memulai misi pertama mereka, yaitu mencegah kematian dari salah satu anggota dewan, dan juga pengesahan undang-undang. Berbagai hal harus mereka hadapi, salah satunya yaitu organisasi Toak. Namun mereka tetap berhasil menyelesaikan misi tersebut. Hubungan mereka berdua tidak terlalu baik pada awalnya, dan setelahnya, Matsumoto tiba-tiba menghilang. Kemudian, di episode 3 dan 4, Diva kembali bertemu dengan Matsumoto. Di sini, mereka pun menghadapi misi kedua, yaitu mencegah jatuhnya pesawat luar angkasa Sunrise. Diva mendapatkan sebuah development yang cukup baik di sini, karena bertemu AI penyanyi yang sama dengannya, yaitu Estella dan Elizabeth. Mereka berhasil mencegah jatuhnya pesawat, namun mereka juga terpaksa kehilangan Estella dan juga Elizabeth. Ini merupakan sebuah penyelesaian misi yang cukup emosional, apalagi kita bisa mendengar sebuah lagu indah yang juga mendukung. Selanjutnya, episode 5-7. Ini menjadi sebuah misi ketiga dari Diva dan Matsumoto. Kali ini, mereka bertemu dengan Dr. Saeki. Dia adalah seorang dokter yang cinta kepada salah satu AI yang bernama Grace. Namun, Grace telah menjadi sebuah inti dari pulau Metal Float, sebuah pulau berbahaya yang harus dihentikan demi mencegah terjadinya perang di masa depan. Diva dan Matsumoto terpaksa menghancurkan Grace untuk menghentikan pulau tersebut. Ini menjadi sebuah momen emosional. Kita bisa melihat Diva yang terpaksa melakukan hal ini. Ditambah lagi, kesedihan dari Dr. Saeki yang sangat mencintai Grace. Kesedihan ini membuat dirinya memutuskan untuk bunuh diri. Dan ini membuat Diva merasakan sebuah trauma, dan Diva pun akhirnya mengalami sistem error. Berlanjut ke episode 8 dan 9, Diva yang mengalami error akhirnya diprogram ulang. Kepribadian serta ingatannya berubah drastis. Dia menjadi seorang penyanyi yang sangat hebat dan juga terkenal. Diva yang baru kembali bertemu dengan Matsumoto. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjadi partner kembali, karena paksaan dari Diva yang merasakan sebuah kejanggalan pada dirinya sendiri. Misi kali ini adalah untuk mencegah kematian dari Ophelia. Dan mereka pun dihadapkan pada dua hal yang rumit, yaitu Antonio yang ingin memonopoli Ophelia dan juga kemunculan dari Kakitani yang sekarang telah menjadi AI. Ini menjadi sebuah misi yang berat, namun mereka tetap dapat menyelesaikannya. Dan di akhir misi, Diva pun memutuskan untuk menyelesaikan lagu terakhirnya untuk mengembalikan Diva yang lama yang memiliki nama lain Vivy. Menurut gua, ini menjadi sebuah momen yang sangat emosional dan sekaligus terbaik dari keseluruhan episode. Dan gue juga demen dengan kepribadian humble dari Diva di sini. Selanjutnya, episode 10-12. Bisa dibilang, ini menjadi sebuah klimaks dari anime ini. Setelah Diva kembali, dia kehilangan kemampuan bernyanyinya. Dia pun pensiun dan dimasukkan ke dalam sebuah museum. Diva juga bertemu dengan seorang bocah bernama Osamu. Mereka pun berusaha untuk mencari jawaban atas kebingungan dari Diva. Diva sendiri masih bingung bagaimana cara mencurahkan hati dalam sebuah nyanyian. Saat Osamu telah dewasa dan mempunyai anak, Diva pun akhirnya telah menemukan jawabannya, dan dia berhasil menciptakan sebuah lagu. Setelah itu, Diva memutuskan untuk beristirahat sejenak. Begitu juga Matsumoto. Akan tetapi, malapetaka pun muncul. Setelah Diva bangun dari mode tidurnya, perang pun sudah dimulai, yang artinya perang 100 tahun yang akan datang sudah terjadi. Itu tandanya Project Singularity telah gagal. Dan ini menjadi sebuah misi terakhir dari Diva dan Matsumoto, yaitu berusaha untuk menyelesaikan semua kekacauan yang ada. Di sini, kita juga tahu, Osamu adalah seorang dokter yang menciptakan Matsumoto, dan juga memberikan misi pencegahan perang kepada Diva. Ini adalah sebuah rintangan terberat, sekaligus klimaks yang harus mereka hadapi. Mereka berusaha untuk menghentikan akses dari arsip, yang merupakan akar masalah dari kekacauan semua AI. Tapi, sebuah kegagalan kembali mereka rasakan. Salah satu penyebabnya adalah Diva yang tidak dapat lagi bernyanyi. Kemudian yang terakhir, yaitu episode 13, sebuah episode penutup dari anime ini.
Diva dan Matsumoto yang sebelumnya gagal mencoba kembali untuk mengubah masa depan. Ini adalah sebuah percobaan kedua. Mereka pun telah mendapatkan sebuah pengalaman dari kegagalan yang sebelumnya. Ini membuat mereka dapat menghadapi kekacauan yang ada. Matsumoto berusaha untuk menghentikan akses arsip, dan Diva berusaha untuk menyanyikan lagu miliknya. Hasilnya, jerih payah mereka berakhir dengan manis. Walaupun pada akhirnya, Diva mengalami kehancuran. Sebuah penyelesaian masalah yang cukup baik. Namun gue merasa ada yang kurang dari episode ini. Episode 13 ini bisa dibilang menyajikan sebuah penutup yang cenderung biasa saja. Banyak hal yang cukup janggal dan perlu penjelasan lebih detail di sini. Misalnya, bagaimana Matsumoto dan Diva bisa mengulangi masa depan untuk kedua kalinya. Lalu, kenapa para AI memberontak untuk menginvasi manusia? Kemudian, kenapa lagu ciptaan Diva menjadi salah satu akar masalah kekacauan para AI? Dan masih banyak lagi. Ya, sebenarnya, semua kejanggalan barusan masih bisa dijawab dengan logika. Misalnya, lagu ciptaan Diva yang menjadi masalah karena itu adalah hal pertama yang berhasil diciptakan oleh sebuah AI. Dan itu tentunya membuat para AI merasa superior dan akhirnya berusaha untuk menginvasi manusia. Overall, episode 13 tetap menjadi sebuah penutup yang bagus. Kita bisa melihat akhir yang cukup bahagia. Walaupun Diva telah mengalami kehancuran, dia berhasil diprogram kembali. Ini tentunya membuat kepribadian dan ingatannya tidak lagi sama. Tapi positifnya, dia masih menjadi sebuah AI yang bernyanyi demi kebahagiaan orang-orang. Dan kita bisa melihat Matsumoto yang masih menemani Diva, walaupun misi mereka telah berakhir. Mungkin saja di masa mendatang, memori lama Diva dapat kembali, sama seperti kejadian di episode 9. Kesimpulannya, Vivy Fluorite Eye Song ini adalah sebuah anime yang sangat bagus. Sebuah perpaduan antara unsur fiksi, musik, action, dengan balutan cerita yang menarik dan emosional, membuat anime ini menjadi salah satu yang terbaik di musim ini. Yang paling gua suka dari anime ini adalah development dari Diva dan juga Matsumoto. Kita bisa melihat betapa luar biasanya development dari Diva yang berusaha untuk memahami tentang kemanusiaan. Dan ini adalah sebuah development yang indah. Selain itu, development dari Matsumoto juga sangat bagus. Dari yang awalnya hanya sebuah AI yang cuek dan cerewet, kini menjadi sebuah AI yang dapat memahami sebuah perasaan, walaupun hanya sedikit. Kita bisa melihat Matsumoto yang menaruh perhatian pada Diva di akhir cerita. Kemudian, untuk bagian musiknya sendiri, sudah lumayan bagus. Musik dari anime ini memang bukan musik yang wah, namun tetap enak buat didengar dan juga sukses memberikan feel dari cerita yang ada. Dan untuk bagian grafis, juga nggak begitu spesial. Desain karakter di anime ini juga cenderung biasa aja, namun tetap punya ciri khas tersendiri. Dua hal yang gue suka dari segi grafis yaitu adegan action yang disajikan dengan smooth, dan juga beberapa frame tertentu yang menampilkan karakter dengan sangat menawan dan juga mendetail. Satu-satunya yang kurang di anime ini hanyalah sebuah penutupnya saja. Penutup di anime ini terkesan datar jika dibandingkan dengan proses-proses yang tersaji dari episode awal hingga akhir. Sisanya, anime ini tetap menjadi sebuah anime yang bagus. Rating dari gua pribadi untuk anime ini adalah 8,5 dari 10. Kalau menurut kalian gimana dengan anime ini? Yuk saling sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau kalian punya saran anime menarik untuk gue bahas, silahkan ketik di kolom komentar. Ya siapa tahu, gue tertarik untuk membahasnya. Kemudian, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifnya, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gue, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.